Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sadaqallahul azim. Al-Quran surat Al-Bayyinah, surat yang ke-98 ayat yang ke-7. Terjemahannya menurut Departemen Agama, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Mahmud Yunus menterjemahkan, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itulah manusia yang paling baik. Ulama dari Aceh, Hasbi As-Siddiqi, menterjemahkan ayat ini, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal soleh, merekalah makhluk amat baik. Jadi dari tiga terjemahan ini bisa kita lihat Bapak Ibu-ibu, pertama khairul bariyah diterjemahkan sebaik-baik makhluk. Ya, sebaik-baik makhluk. Ada makhluk ini hewan, ada tumbuhan, ada manusia, ada jin, ada malaikat. Dari sekian makhluk itu, makhluk yang terbaik itu adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi di situ dimakan makhluk. Mahmud Yunus menterjemahkan khairul bariyah adalah manusia yang paling baik. Berarti di sini makhluk yang dimaksud di sini adalah manusia. Manusia ini ada yang beriman, ada yang tidak beriman, ada yang beramal soleh, ada yang tidak beramal soleh. Ya kan? Yang beriman, yang beramal soleh dari manusia itu, itulah yang disebut dengan khairul bariyah. Jadi perbandingannya adalah sesama manusia. Kalau Hasbi As-Siddiqi itu makhluk, cuman bahasa paling baik dirubah menjadi amat baik. Jadi manusia yang beriman dan beramal soleh itu adalah makhluk yang amat baik. Bapak Ibu yang dimuliakan, pada ayat yang ke-6 kita bicarakan dengan syarul bariyah, itu makhluk yang buruk. Nah, pagi ini kita mentadaburi ayat yang ke-7. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Ya. Sesungguhnya di sini Allah menggunakan kata inna. Inna itu taukid pasti. Jadi bisa dipastikan jika manusia itu beriman, jika mereka beramal soleh, pasti mereka akan jadi makhluk yang terbaik. Kebalikannya, jika mereka kafir, mereka tidak beramal soleh, maka pasti juga mereka akan menjadi makhluk yang terburuk. Makhluk yang terburuk itu tempatnya di dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya. Tempat makhluk terbaik adalah di dalam surganya Allah. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan, sahabat Nabi Abu Hurairah dan banyak ulama-ulama lain mengatakan orang yang beriman,
orang yang beramal soleh itu bisa lebih mulia daripada malaikat. Ya. Jadi dari ayat ini, ya kan, ulama berpendapat dengan kalimat innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah, maka orang yang beriman dan beramal soleh itu lebih baik daripada makhluk yang lain termasuk malaikat. Indikasinya di waktu Nabi Adam diciptakan, malaikat disuruh oleh Allah, jin disuruh juga oleh Allah. Ya, iblis itu kan bagian dari kelompok jin untuk sujud kepada Nabi Adam. Itu indikasi bahwa manusia yang beriman, yang beramal soleh itu lebih mulia daripada makhluk yang lain. Bisa juga karena manusia punya akal, manusia punya nafsu, tapi bisa mengendalikan nafsunya sehingga dia jadi manusia yang terbaik. Tapi kalau dia tidak bisa mengendalikan nafsunya, itu dia bisa menjadi makhluk yang paling buruk, ya kan? Jadi kalau kita lihat dalam surat At-Tin, ya kan, wattini wazaitun wa turis sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihat. Jadi manusia itu memang dalam bentuk yang terbaik, tapi bisa jatuh kepada serendah-rendahnya kalau mereka tidak beriman dan tidak beramal soleh, ya kan? Nah, kalau begitu Bapak Ibu, dengan iman dan amal soleh itulah manusia akan lebih mulia, lebih baik, terhormat, menjadi makhluk yang terbaik itu amat baik karena pengaruh iman dan amal soleh. Jadi kalau kita ini jadi orang yang beriman dan beramal soleh, mungkin di hadapan manusia kita biasa-biasa saja Pak, ya, tidak dihormati, tidak selamat datang gitu ya, tidak ada spanduk-spanduk, tidak ada karpet merah, ya kan, kecuali di masjid. Di masjid kok kan karpetnya merah sudah kan, ya nak. Tapi kita bisa menjadi makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan. Jadi dimanapun kita berada Pak, ya kan, kemanapun kita pergi, kita akan selalu berada dalam kemuliaan dan kebaikan. Jadi sebenarnya kita tidak ditentukan baik atau tidak baik itu karena tempat, karena posisi. Ditentukan kita mulia atau tidak mulia itu bagaimana keyakinan kita, bagaimana amal kita, ya kan. Jadi kemuliaan dalam posisi hebat, dalam posisi punya jabatan strategis, karena dia orang beriman, beramal soleh, dia tetap juga mulia. Dalam posisi tidak punya kedudukan, jabatan, dia tetap juga jadi mulia. Jadi mutiara itu kabarnya Bapak Ibu, kalau dibuang ke dalam lumpur pun dia tetap juga mutiara kan. Kalau dibuat kalung, dia tetap juga mutiara. Jadi mutiara itu tidak dipengaruhi oleh di mana dia berada. Jadi manusia itu yang mempengaruhinya adalah iman, yang mempengaruhinya adalah amalnya tadi itu Pak, ya kan. Maka itu saya baca di dalam kitab tafsir Buya Hamka, tafsir Al-Azhar, bicara tentang di juz 30 itu, di waktu mentafsirkan ya surat Al-Bayyinah ayat yang ke-7 ini, di waktu mentafsirkan, menjelaskan innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah, itu Buya Hamka betul-betul mendetail ya, menjelaskan siapa sebenarnya makhluk yang terbaik.
Paragraf pertama, Buya Hamka menjelaskan makhluk yang terbaik itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi iman di situ adalah orang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dengan iman itu, kata Buya Hamka, orang ini menerima petunjuk Allah. Dia menerima dengan lapang dada petunjuk dari Allah, yaitu Al-Quran. Lalu setelah dia dapat petunjuk, lalu dia amalkan apa yang ditunjukkan. Maka itu dalam Al-Quran itu ada bagaimana caranya meyakini Allah, bagaimana berhubungan dengan Allah, cara beribadah, ya kan? Setelah itu apa kata Buya Hamka? Dia rela karena dia yakin kepada Allah, dia rela berkorban harta termasuk dengan jiwanya. Karena dia orang yang rela berkorban, maka dia berjuang untuk menegakkan kebenaran yang dia yakini datangnya dari Allah. Lalu dia perkuat dirinya untuk berjuang itu dengan sholat, dengan ikhlas. Begitu cara Buya Hamka menjelaskan. Jadi kalau begitu, ada di situ hubungan dengan Allah, ada hubungan dengan manusia. Maka orang yang terbaik itu adalah orang yang baik hubungannya dengan Allah dan baik hubungannya dengan manusia, gitu.